perkenalkan, nama saya Firna Fatimatul Zahra dengan NIM 632500725. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting seperti apa itu pajak, mengapa harus bayar pajak, apakah pajak penting untuk membangun masa depan, pilar utama APBN, inklusi kesadaran, dan transformasi digital. Poin pertama, saya akan menjelaskan apa itu pajak. Menurut Mardiasmo di dalam bukunya tahun 2018 mengatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, mengapa sih kita harus membayar pajak? Yang pertama, untuk membayar layanan pemerintah seperti gaji guru, dokter, polisi, ASN, dan pemerintahan. Yang kedua, untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Tentu saja negara membutuhkan dana yang cukup untuk menjaga keamanan dan pertahanan. Yang ketiga, membantu masyarakat yang membutuhkan seperti program bantuan sosial, subsidi, dan bantuan bencana alam yang terjadi. Sebagai contoh, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Yang keempat, mendorong pembangunan infrastruktur dan program yang membuat ekonomi tumbuh. Mengapa pajak penting dalam membangun masa depan? Penasaran gak sih teman-teman? Mari kita kupas satu persatu ya. Yang pertama, ada pengadaan layanan publik. Salah satu peran terpenting pajak adalah sebagai sumber pengadaan layanan publik, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum, sehingga semua bisa menikmati fasilitas dan layanan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, regulasi ekonomi. Pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi. Pajak atas barang-barang tertentu seperti alkohol, tembakau, dan makanan cepat saji dapat membantu mengurangi konsumsi yang berlebihan dan dampak negatifnya pada kesehatan masyarakat. Yang ketiga, redistribusi kekayaan. Pajak memiliki peran penting dalam mendistribusikan kekayaan. Pajak progresif yang berarti bahwa tarif pajak meningkat seiring dengan tingkat penghasilan, membantu mengurangi kesenjangan kekayaan dalam masyarakat. Yang keempat, dorong investasi. Pajak juga dapat digunakan untuk mendorong investasi. Beberapa negara menawarkan insentif pajak kepada perusahaan yang berinvestasi dalam sektor-sektor tertentu atau wilayah-wilayah yang memerlukan perkembangan ekonomi. Yang kelima, stimulasi ekonomi. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk merangsang ekonomi selama periode ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah dapat memberlakukan pemotongan pajak yang dirancang untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Yang keenam, sumber pendapatan pemerintah. Pendapatan pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan pemerintah. Pajak penghasilan, pajak perusahaan, pajak barang dan jasa, serta berbagai jenis pajak lainnya, memberikan pemerintah aliran pendapatan yang stabil. Yang ketujuh, mengendalikan utang publik. Pajak juga berperan dalam mengendalikan utang publik. Utang publik yang terkendali membantu menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan fungsinya tanpa terbebani oleh beban utang yang berat. Dan yang terakhir, kepatuhan pajak. Penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan pajak yang adil dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pajak dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara. Angka ini menunjukkan betapa besar kontribusi masyarakat dalam menopang jalannya pemerintahan, membiayai pembangunan, hingga menyediakan fasilitas publik yang bisa dirasakan semua orang. Jadi, kampanye kesadaran pajak yang masif bukan lagi sekedar formalitas, melainkan sebuah investasi strategis jangka panjang. Selanjutnya ada 3 pilar yang menjadi inklusi kesadaran, yaitu 1. Kurikulum sekolah. Mengintegrasikan materi kesadaran pajak secara organik dalam kurikulum K12, khususnya di mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, pelatihan guru. Meluncurkan program Teks Edu Bootcamp untuk mempersiapkan ribuan pendidik agar mampu mengajarkan pentingnya pajak secara kreatif. Dan yang ketiga, lomba tutur pajak. Menyelenggarakan kompetisi esai, mendongeng bahasa isyarat, dan desain modul ajar perpajakan tingkat nasional dengan apresiasi tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dan pilar apa saja yang digunakan pada transformasi digital.
Untuk pengertiannya sendiri, transformasi digital pajak di Indonesia adalah modernisasi administrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas basis pajak, mempermudah pelaporan, dan memperkuat kepatuhan wajib pajak. Inovasi ini beralih dari pelaporan manual ke ekosistem terintegrasi seperti pelaporan online dan pengenaan pajak atas aktivitas ekonomi digital. Berikut adalah pilar dan komponen utama dalam transformasi digital perpajakan di Indonesia. Yang pertama, perpajakan ekonomi digital atau PMSE. Pengenaan pajak pertambahan nilai sebesar 11% kepada pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik global yang mendistribusikan produk digital di Indonesia. Yang kedua, pemadanan NIK dan NPWP. Integrasi data kependudukan secara nasional, di mana nomor induk kependudukan resmi difungsikan sebagai nomor pokok wajib pajak untuk mempermudah identifikasi wajib pajak. Yang ketiga, aplikasi pelaporan elektronik. Transisi dari pelaporan manual ke sistem digital seperti e-filing, e-billing, dan pembaruan pelaporan lainnya yang terpusat di portal DJP Online. Dan yang terakhir, sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP. Pembaruan sistem inti PSIAP atau Cortex System yang mengotomatiskan seluruh proses administrasi mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pengawasan dan penagihan agar lebih transparan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.